Ini nih kelakuan Oten. Lihat kelakuan Oten, intoleran. Penolakan musola di Kabupaten Sangihe. Orang Kristen diklaim intoleran. Wah, pasti rame ini. Ini sebuah fenomena baru bahwa Kristen menolak musola. Nah, pertanyaannya, apakah orang Kristen yang ada di Kabupaten Sangihe intoleran dan menolak musola, ataukah oknum mualaf yang mendirikan rumah ibadah musola yang tidak taat pada aturan yang ada? Oleh karenanya saya mengajak kita untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Berharap teman-teman ditonton video ini supaya saudara memberikan komentar yang kurang tepat. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk menyaksikan videonya yang berikut ini. Salam saudaraku, perbedaan orang bijak dan orang bodoh di dalam membuat konten itu ada dua hal. Yang pertama, orang bijak ketika dia menerima suatu informasi, dia akan riset terlebih dahulu sebelum akhirnya dia mengambil kesimpulan. Tetapi yang kedua, orang bodoh ketika dia menerima sebuah informasi, dia tak peduli dengan cek dan recheck ataupun riset karena dia lebih mengutamakan sumbunya yang pendek untuk mengambil sebuah kesimpulan. Setidaknya kebodohan itulah yang dilakukan oleh salah seorang polemikus Islam dengan nama asli Endang Sunandar ya. Ketika dia menyikapi sebuah peristiwa yang terjadi, yaitu penolakan pembangunan musola yang dilakukan oleh salah seorang mualaf di Sangihe. Jadi kronologinya ada video yang viral di TikTok, yaitu video penolakan pembangunan musola yang dilakukan seorang mualaf di Sangihe yang merupakan mayoritas agama Kristen. Dan ternyata video itu bukan hanya beredar luas di TikTok, tetapi juga beredar di Twitter atau yang sudah berganti nama menjadi X. Video itu diposting oleh akun bernama Imam Samsi Ali. Narasinya dituliskan begini teman-teman. Seorang mualaf di Sangihe, Sulawesi Utara bangun musola samping rumahnya sebagai satu-satunya musola untuk umat Islam di kampung itu. Didemo oleh warga sekitar umat Kristiani, tapi beliau tetap tegar menghadapi segala macam tantangan hingga dipanggil ke polsek. Yang paling toleran mana? Oke, mari kita simak terlebih dahulu ya seperti apa videonya. Mungkin karena Endang Sunandar, sumbu pendeknya langsung menyala ketika melihat video ini. Dia pun langsung memberikan tanggapan dengan cara menyalahkan dan menghina umat Kristen dengan kata-kata seperti orang yang gak berpendidikan. Ini videonya. Ini nih kelakuan Oten. Lihat kelakuan Oten, intoleran. Mereka kalau sedikit merasa
terintimidasi, tapi kalau mayoritas lihat kelakuan mereka para Oten ya guys. Lihat kelakuan umat Paulus. Kelakuan umat Paulus. Baik, dalam video itu Endang Sunandar mengatakan bahwa kelakuan Oten itu sangat intoleran katanya. Dan dia juga mengatakan kalau sedikit merasa terintimidasi, tapi kalau mayoritas, waduh, kelakuan Oten itu intoleran katanya seperti itu ya. Bahkan dia juga pakai istilah Oten dan juga umat Paulus. Nah, sekarang kita akan mencari tahu seperti apa sebenarnya kronologi yang terjadi di Sangihe gitu ya. Apakah benar orang Kristen itu intoleran seperti yang dituduhkan oleh Nandar atau malah sebaliknya? Jawabannya akan kita temukan di artikel yang saya kutip dari OK News dengan judul Viral Warga Tolak Keberadaan Musola yang dibangun seorang mualaf di Sangihe. Kapolres, video lama. Jadi ternyata menurut artikel ini kesalahan bukan ada pada para pendemo, tetapi justru kepada orang yang membangun musola tersebut karena melakukan pembangunan musola dengan cara yang tidak menghargai situasi dan lingkungan di tempatnya. Tidak menghargai pemerintah kampung, tidak ada izin dari kampung, tidak menghormati pemerintah kampung Belenggang, tidak menghormati tetangga-tetangga. Oleh karena itu kami menolak dengan tegas pembangunan musola yang ada ini. Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Dana Ananda Syaputra ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa video tersebut merupakan kejadian lama yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Jadi ternyata video ini video lama ya teman-teman, terjadi pada sekitar 4 tahun lalu. Tetapi diviralkan kembali dan direspon oleh Nandar dengan narasi yang negatif tentang umat Kristen atas dasar intoleran. Awalnya di tahun 2020 atas nama warga Fredsman Sikome melakukan peletakan batu pertama musola di samping rumahnya. Namun awalnya mendapat penolakan sehingga tertunda karena pada saat itu juga mendekati masa pilkada, pilgub, oleh karena itu tertunda, tutur AKBP Dana Ananda Saputra. Kemudian pada Mei 2021 diadakan pertemuan antara beberapa pihak namun tidak mendapat titik temu dan masih menjadi penolakan. Tapi warga tersebut terus melanjutkan membangun musola tersebut. Kemudian diadakan lagi pertemuan-pertemuan mulai dari Juni, September hingga Oktober yang mendapatkan kesepakatan kalau musola tersebut bisa didirikan. Hingga akhirnya sampai sekarang musola itu boleh berdiri dan tidak ada lagi permasalahan dengan masyarakat, kata Kapolres. Jadi ternyata musolanya udah berdiri teman-teman. Akhirnya mereka sudah sepakat bahwa musolanya boleh berdiri. Permasalahan sebenarnya kata AKBP Dana bukan hanya semata-mata penolakan berdirinya musola, tetapi juga ada permasalahan pribadi. Sehingga secara umum bukan terjadinya penolakan terhadap musola tersebut. Jadi jelas ya. Ini bukan bicara tentang penolakan musolanya, tapi memang ada masalah pribadi dengan orang yang membangun musola tersebut. Makanya warganya protes karena tadi dianggap tidak menghargai. Ya bahkan juga ada artikel lain mengatakan bahwa pembangun musola ini tidak jujur. Awalnya dia mengatakan bahwa hanya membangun tempat doa, tapi tiba-tiba ternyata malah berganti menjadi musola. Lagi pula kalau memang mau bangun musola, bangun aja gitu, jujur aja, hargai warga setempat, lakukan aturan-aturan yang berlaku, kan gak ada yang bertentangan dengan hal itu. Jadi di sini sebenarnya letak permasalahannya teman-teman, bukan musolanya yang ditolak, tetapi memang cara-caranya yang tidak menghargai lingkungan sekitarnya. Buktinya musola sekarang sudah berdiri dan sudah beraktivitas seperti biasa, khususnya untuk umat muslim yang ada di kampung Belenggang, Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. AKBP Dana kemudian mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati, seluruh informasi yang diterima harus dilakukan cek dan recheck terlebih dahulu. Jadi begitu informasi yang benarnya teman-teman. Makanya itulah pentingnya punya otak ya, supaya ketika menerima sebuah informasi janganlah langsung main tuduh, langsung mengambil kesimpulan sebelum dicek dan recheck dulu kebenarannya. Seperti Nandar ini contohnya ya. Jadi terkhusus ya buat para polemikus-polemikus seperti Nandar ya. Come on lah ya. Bukannya Anda ini adalah seorang lulusan sarjana hukum ya. Setahu saya sih ya. Tapi kalau salah boleh dikoreksi. Tapi kok kelakuannya sama sekali nggak mencerminkan sebagai orang yang berpendidikan hukum ya. Karena dia sembarangan aja main tuduh-tuduh tanpa melakukan analisa dan juga cek dan recheck. Gawat orang seperti Nandar ini. Anda mengatakan Oten, umat Paulus itu intoleran.
Padahal faktanya adalah Kabupaten Sangihe, tempat di mana musola itu berdiri, justru mendapatkan Harmony Award sebagai kabupaten yang jauh dari kata intoleran. Seharusnya buka matamu lebar-lebar, Nandar, karena faktanya provinsi di mana Kristen itu menjadi mayoritas, justru disitulah terdapat yang namanya toleransi yang tinggi. Jadi bukan di dalam provinsi-provinsi yang mayoritas beragama Islam. Jadi minimal ngaca dulu lah sebelum kamu mengeluarkan pendapat. Jadi jangan kamu menggiring opini atau memframing bahwa daerah-daerah mayoritas Kristen itu intoleran hanya untuk menutupi fakta bahwa yang terjadi sebenarnya adalah justru kebalikannya. Tapi ya dari sini juga kita sebenarnya sudah nggak perlu heran sih dengan kualitas para polemikus seperti Nandar ini ya. Ya rata-rata ya memang seperti itulah mereka. Ya suka memframing, suka mengeluarkan opini-opini yang menyesatkan untuk menutupi kebobrokan mereka sendiri. Tapi dari sini kita nggak perlu heran lah ya teman-teman ya, karena memang begitulah kualitas para polemikus-polemikus seperti Nandar ini. Jadi kita nggak perlu heran lagi kalau mereka ini memang hobi memframing dan bikin opini jelek tentang kekristenan untuk menutupi kebobrokan mereka. Contohnya aja nih ya, nabi mereka aja yang kawin dan juga punya banyak istri, tapi si Nandar ini justru memframing dan menuduh bahwa Yesus itu juga menikah dan bahkan memiliki anak untuk menutupi kelakuan nabinya ini. Nah ini sama halnya dengan kasus yang terjadi yang sedang kita bahas ini. Karena jelas-jelas mereka yang bertindak intoleran, melakukan persekusi dan juga menutup-nutup rumah ibadah, tetapi malah minoritas yang dikatakan intoleran untuk menutupi fakta dan juga untuk menutupi kebobrokan kelakuan mereka ini. Jadi memang udah kebolak-balik pola pikir mereka ini ya teman-teman. Ya salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah teman-teman, itulah dia video di mana ada sekelompok orang Kristen di Kabupaten Sangihe. Mereka melakukan aksi demonstrasi, yaitu mereka menolak pembangunan musola. Nah pertanyaannya, apa alasan orang Kristen tersebut sehingga mereka melakukan demonstrasi untuk menolak musola yang ada di Kabupaten Sangihe ini? Alasannya mengapa mereka demo dan menolak? Karena seorang mualaf yang tidak menghargai dan mematuhi peraturan yang ada. Mualaf ini ia membuat rumah ibadah seenak jidatnya. Karena di kabupaten ini adalah yang mayoritas adalah Kristen. Harusnya kalau membuat rumah ibadah harus izin dari pemerintah setempat atau dari RT RW dan terlebih dengan pemimpin-pemimpin yang ada di daerah tersebut. Tetapi seorang mualaf ini yang membuat sesuatu hal yang tidak menghargai pemerintah setempat. Awalnya rumah doa, lama-kelamaan menjadi musola. Nah itulah sebabnya warga setempat, di mana di sana mayoritas Kristen, mereka mempertanyakan dan mereka melakukan aksi seperti yang terlihat tadi di video yang baru saja kita saksikan. Ya, jadi itu alasan orang Kristen melakukan aksi demonstrasi. Ya, karena mualaf ini tidak menghargai pemimpin setempat. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Di video tersebut kita melihat kejadian ini sudah lama sebenarnya. Sudah beberapa tahun belakang ini di video ini sudah terjadi. Dan masalah yang ada di Kabupaten Sangihe itu terkait dengan musola tadi sudah tuntas dan sudah selesai. Warga tidak ngamuk dan tidak mengganggu berjalannya pembangunan musola tersebut karena ada kesepakatan dan sudah diselesaikan dengan baik. Dan sekarang dikatakan bahwa musola tersebut sudah berdiri dan bebas beribadah saudara-saudara kita muslim. Jadi pertanyaannya, apakah Kristen intoleran? Maka saya katakan tidak. Sebenarnya bukan musola yang ditolak, tetapi yang diluruskan adalah tindakan oknum mualaf tersebut yang seenak kejidatnya ia berbuat sesuatu tanpa menghargai pemerintah setempat. Tetapi oknum YouTuber Islam ini yang mengada-ngada, yang membesar-besarkan, sementara
Masalah ini sudah selesai dan sudah tuntas. Nah, itulah mereka yang senantiasa menggiring opini yang tidak terkait dengan kekristenan. Tadi Nandar ini yang menuduh bahwa orang Kristen intoleran. Nandar, dengarkan ini, orang Kristen tidak intoleran. Orang Kristen berhak meluruskan dan juga menegur orang-orang yang berbuat seenak kejidatnya. Jadi Nandar jangan buat narasi-narasi yang seolah-olah orang Kristen intoleran, ya. Sekali lagi, bukan usulannya yang ditolak, tetapi cara oknum mualaf tersebut yang tidak menghargai pemimpin setempat. Dan itulah wajib dan harus diluruskan. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.